Yo, what's up everybody? Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. So oke guys, masih balik lagi di konten gua, yaitu konten remote, referensi, modifikasi. Ya, di video kali ini gua akan ngebahas sebuah Mio Sporty, tapi kali ini modifikasinya lebih ekstrim lah ya. Mungkin ya teman-teman ada yang pengen coba ya modifikasi kayak gini ya, tapi setahu gua memang di Indonesia belum pernah ada yang bikin. Tahu gua ya, nggak tahu kalau memang udah ada yang pernah bikin, yaitu ini adalah Mio Sporty Project Fi. Ya, jadi Mio Sporty ini digarap oleh ya kayak bengkel-bengkel balap gitu lah ya. Dan dia kayak ngeluarin beberapa parts injeksi yang bisa diaplikasikan ke beberapa motor. Jadi ini Mio-nya sudah full upgrade dengan menggunakan parts dari Project Fi. Nah, di Indonesia sendiri gue belum pernah tahu kalau memang ada Mio atau motor-motor lain yang sudah di-upgrade dengan parts Project Fi. Karena Project Fi ini kan asalnya dari Thailand, dan kebetulan motor ini difoto di Filipina ya, acara atau kontes yang ada di Filipina. Gua tidak merekomendasikan kalian untuk modif motor kayak gini untuk dipakai di jalan raya. Tapi kalau misalnya memang kalian kebutuhannya untuk drag race atau memang untuk show off, ya nggak masalah banget ya kan. Jadi ya kita langsung aja. Oh ya, by the way, gue dapat foto ini dari fotografer yang berbeda kali ini. Jadi gue dapat dari Slick Shots ya. Gue sudah meminta izin secara langsung ke si yang punya foto. Jadi gue sudah diizinkan. Buat kalian juga yang mau ngelihat foto-foto yang ada di halaman Facebook ya, halaman Facebook Slick Shots, kalian langsung ketik aja Slick Shots di pencarian Facebook kalian. Oke, kita akan langsung bahas aja motornya. Dan ya seperti yang udah gue bilang tadi, ini adalah Mio Sporty full Project Fi. Jadi ini penampakannya ya. Ini sudah full upgrade menggunakan injeksi tentunya, karena dia Fi alias full injection. Jadi kita bisa lihat konsep modifikasinya adalah street racing ya. Karena kenapa gue bisa bilang street racing? Karena bodinya masih utuh. Mungkin masih bisa dipakai di jalan raya. Mungkin kalau misalnya nanti spionnya dipasang atau bannya lebih proper atau gimana gitu kan, ya bisa aja ya kan. Oke, kita akan membahas motornya ya. Di sini kita lihat di bagian bagasi. Di sini harusnya bagasi ya sudah diganti dengan aluminium ya. Kemudian bodinya sudah didekal dengan Project Fi. Shock belakang kita bisa lihat di sini sudah pakai Öhlins. Sepertinya original. Tadi gue sudah sempat lihat beberapa fotonya, cuman memang belum lihat secara keseluruhan. Terus CVT sudah dicoak-coak dan baknya masih menggunakan bak CVT Mio ya. Biasanya kan udah diganti pakai Nuvo atau yang lainnya. Kemudian velg menggunakan velg ukuran ring 17 ya. Kalau dari bannya ini gue lihat dari kembang-kembangnya ini ya, kayaknya ini pakai ban apa ya namanya ya. Pokoknya adalah ban Thailand itulah ya. Pokoknya gue lupa mereknya, nanti siapa tahu bisa kelihatan ya. Kemudian kita ke bagian depan, standarnya nggak ada, kosong karena memang fungsinya untuk di balap ya mungkin ya. Jadi nggak dipakein standar 1 ataupun standar 2. Pelek depan juga sama, warna hijau menggunakan ring 17. Kemudian ini di bagian sini kita lihat ada steering damper juga ya. Ini steering damper kayaknya Öhlins ya, Öhlins black version juga bisa jadi ya. Ke bagian atas ya belum terlalu kelihatan. Kita akan coba next di foto selanjutnya aja lah ya. Kita akan next. Ya, untuk bagian master rem di sini kita bisa lihat dia master remnya pakai Ako Sato Itali original ya. Ini dengan tabung yang versinya bukan tabung terpisah. Kemudian gas spontannya di sini dia pakai domino, kelihatannya di sini ada minonya doang ya. Ini 2 kabel kelihatannya. Kemudian ya coak-coakannya memang sedikit agak kurang rapi ya kalau kelihatannya di sini. Seharusnya bisa dibuat sedikit lebih lebar ke sini. Mungkin karena memang bagian kepentoknya cuma sampai sini, jadi dicoaknya cuma sampai sini aja gitu ya. Jadi ini tipenya masih termasuk tipe radial. Kita next lagi. Ya, untuk sebelah kirinya ini untuk rem belakang ya, bukan untuk kopling, juga sudah pakai Ako Sato warna hijau, Ako Sato Racing. Coakannya yang sebelah sini cukup lumayan rapih lah ya. Jadi masih kelihatannya manis banget. Kita next. Ya, untuk di pengereman depan bagian bawah ya, di sini kalipernya menggunakan kaliper formula. Kemudian selang remnya di sini fittingannya kita bisa lihat di sini dia pakai fitting 90 derajatnya sweet. Kemudian dipadu dengan apa ini namanya Stobli atau quick release. Dan selang remnya
selang rem sudah braided, cuman kita nggak bisa ngelihat mereknya di sini ya. Untuk fitmentnya rapi banget, pas banget. Dan untuk shock depan ini kelihatannya bukan shock depan Mio ya, antara shock depan Wave atau shock depan, kayaknya pokoknya ini shock depan Honda ini. Kalau shock depan Yamaha kayaknya nggak ada yang model kayak gini, atau bisa jadi ini shock depan Mio yang kemudian dibubut bagian sini ya. Karena kelihatan di sini sudah bubutan ya shock depannya, bisa jadi juga. Dan disknya di sini dia sudah pakai disk Brembo ukuran 220 ya, kelihatannya ukuran yang sedikit lebih kecil. Dan di sini kita bisa lihat di bagian tromolnya ada apa ini namanya, spacer ya, atau apa sih, adapter, sorry, ada adapter yang menghubungkan antara tromol dan disknya. Jadi ini disknya bautnya banyak ya kelihatannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 baut, sedangkan tromol standar biasanya kan cuma 4 baut. Jadi dibutuhkan adapter buat nyambung bautnya. Tapi di sini bautnya ada yang bolong satu nih. Apa hilang nih, di kontes dia hilang satu nih bautnya. Kita langsung next di foto selanjutnya. Oke, ini dia tromolnya. Tromolnya di sini kelihatannya pakai tromol trusty ya, atau ini tromol standar yang dibubut. Tapi kelihatannya ini tromol trusty karena ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tromol standarnya. Jadi kemungkinan ini pakai tromol trusty. Terus bosingannya sudah diganti dengan yang aluminium, dengan yang stainless dan di chrome. Dan baut-baut juga ya, as roda sudah diganti dengan yang stainless. Kita langsung next. Nah, ini dia untuk sektor mesinnya, karena istimewanya di Mio Project FI ini, bagian mesin sudah di-upgrade tentunya dengan nih ya. Kita bisa lihat di sini Cutech. Untuk bagian headnya sudah dipakein emblem Cutech, tapi kelihatannya di sini dia masih pakai head standar ya, atau dia pakai head yang 5 VV biasanya kalau di Thailand ya. Ini kelihatan sih 5 VV ya, ini 5, ini V, ini V, 00 ya, ini 5 VV. Biasanya kalau di Thailand kan kodenya 5 VV. Terus di sini juga udah ada ini flow fuel, apa sih namanya? Flow fuel system ya. Jadi dia ini untuk apa ya? Untuk nampung udara atau untuk nampung bensin tambahan lah kayaknya ya di sini ya. Kita bisa lihat nih ada aliran bensin yang ada di dalam selang-selangnya di sini kan. Kemudian ini businya, apa ini businya lagi? Apa koilnya? Koilnya sudah diganti dengan koil racing ya, yang model panjang kayak gini untuk injeksi tentunya. Leher knalpotnya kita bisa lihat di sini sudah diganti dengan titanium, dan bautnya tentu sudah full, nggak full stainless cuy. Di sini masih ada baut-baut yang masih dipakein ring-ring. Kayaknya ini project dadakan lah ya kelihatannya. Jadi belum terlalu detail. Lagi pula kalau memang konsepnya untuk street racing, cuman ya tetap sih ya namanya kontes. Kelihatannya ini kan dia show off di kontes ya. Baut-baut juga harus tetap diperhatiin ya. Ini sayang banget ya bautnya nggak diganti ya. Untuk di Indo kali aja ada yang mau bikin, jangan lupa bautnya jangan sampai nggak keganti kayak gini ya. Next ya, ini untuk ECU-nya dia sudah pakai standalone by Project FI. Di sini rata-rata sudah pakai Project FI ya, dari throttle body, kemudian fuel systemnya sudah pakai dengan Project FI rata-rata semuanya. Jadi emang ini Mio bener-bener dibuat keseluruhannya sistem injeksinya menggunakan Project FI, dan ini ya boxnya sudah dibuat menggunakan aluminium ya, gokil ya. Ini plat aluminium disambung-sambung jadiin bagasi ya kan, box bagasinya. Jadi terkesan street racing banget ya kelihatannya. Oke, kita langsung next aja. Ya, ini bagian bagian throttle bodinya. Ini throttle bodinya sudah by Project FI. Kemudian ini ada merek Keihin ya. Gue nggak tahu ini throttle body apa. Ya kayaknya emang throttle body aftermarket. Entah ini bawaan motor lain atau bukan. Yang jelas posisi dudukannya itu dia corongnya ke belakang ya. Kalau untuk Mio kan memang harusnya ke belakang. Cuman kalau di Indonesia kebanyakan kalau untuk injeksi dipakein downdraft yang si throttle bodinya ngadep ke atas. Tapi ini dia masih mempertahankan ngadep ke belakang karena mungkin si box bagasinya memang tidak terlalu besar juga. Dan sudah diganti dengan yang plat aluminium ya. Jadi ini posisinya seperti ini, dan ini ada velocity. Kemudian di sini injektornya ditaruh di depan velocity-nya ya. Semua stiker-stiker Project FI ditempel di sini ya. Di sini tensionernya juga sudah diganti setelannya.
Kemudian juga ini entah pakai apa ini ya, dinamo starternya mungkin udah pakai dinamo starter yang gede banget kayak gini. Mesinnya juga upgrade-annya pasti udah gila-gilaan ya. Setelan balap banget lah ini, memang bener-bener setelan untuk balap. Next, ya ini di bagian belakang. Untuk Öhlins-nya ini bisa gue bilang ini Öhlins standar lagi. Öhlins original karena dia ulirnya dia ada kode-kode Öhlins-nya. Setahu gue memang untuk membedakan Öhlins original dan yang fake itu dari ulirnya ya. Di ulir Öhlins itu pasti ada selalu emboss kayak gini ya, kode-kode dan logo Öhlins-nya. Kemudian baut-baut juga beberapa sepertinya udah ada yang titanium ya. Ini baut body udah diganti dengan yang titanium, yang model yang baru pertama kali gue lihat nih. Ini model baut titanium kayak gini baru pertama kali gue lihat, jujur aja. Ya ini setelan si throttle bodinya ngadep ke belakang kayak gini ya. Dia agak miring ke samping. Karena kan kalau Mio kan aslinya ke tengah ya. Dia filter udaranya ada di tengah-tengah. Ya ini ya tampilannya gokil banget. Dan next lagi, ya ini ngintip lagi nih ya si throttle body Project FI-nya. Gokil. Throttle body-nya aja dia dari Project FI. Entah si Project FI-nya ini yang bikin throttle body. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ngikutin tentang si Project FI. Tapi yang pernah gue lihat di fanpage Facebooknya, banyak juga dia buat parts-parts kayak untuk injeksi dan untuk karburator. Kayaknya kebanyakan untuk injeksi sih ya. Parts-parts ya kayak ECU atau yang lain-lainnya. Kalau di Indonesia ya kayak Ultra Speed Racing lah ya. Kayak gitulah pokoknya, sejenisnya seperti itulah ya. Bikinan-bikinan. Cuman emang Project FI ini stylenya memang style Thailand banget. Nah untuk untuk bannya yang seperti yang gue bilang tadi, ini pakai V-Rubber Satan ya kalau nggak salah ini ya bannya. Kembangannya ini ciri khas banget ya V-Rubber kayak gini ya, dengan ukuran 60/80 ring 17 untuk bagian belakang ya. Untuk bagian depan kemungkinan pastinya lebih kecil, bisa aja pakai 45/90 atau pakai ya pokoknya yang lebih kecil lah yang pasti. Nggak mungkin lebih gede ya kan. Untuk tromolnya di sini sudah dilapis dengan karbon ini kayaknya karbon celup ya kayaknya kelihatannya, karena memang cuma di bagian luar tromolnya aja yang di karbon. Kayaknya sih water printing. Cuman sayang banget ya karena ngarbonnya cuma di bagian luarnya doang ya kan. Untuk knalpotnya nggak kelihatan ya di sini, fotonya agak sedikit kurang jelas. Kita nggak bisa ngelihat, yang jelas dari leherannya sudah titanium. Kemudian bracketnya sudah di custom. Kemudian next. Ya ini dia sepertinya foto terakhir. Ya betul, ini foto terakhir dari Öhlins-nya. Gue bisa bilang ini Öhlins original karena ya seperti yang gue bilang tadi ya, di sini ada kode-kodenya. Buat kalian yang mungkin juragan-juragan yang terinspirasi untuk bikin Project FI untuk motor yang lainnya, bisa aja Mio Soul atau Mio yang lainnya lah ya. Bisa aja Mio M3 atau apa kan dibikin Project FI yang memang sudah injeksi. Untuk motor ini atau modifikasi seperti ini, gue tidak menyarankan kalian untuk dipakai di harian atau di jalan raya lah pastinya ya. Kalian bisa ngerti lah bagaimana, karena di sini di fotonya aja dia sedang show off atau sedang di kontes modifikasi gitu loh, bukan untuk dipakai di jalan raya. Atau mungkin memang untuk kebutuhan foto ya mungkin nggak apa-apa sih ya kan. Jadi ya buat kalian mungkin bisa menginspirasi buat juragan-juragan yang pengen bikin Mio Project FI atau Mio yang ada di Indonesia lah ya, dibikin kayak gimana. Cuman untuk Project FI belum ada di Indo ya. Gua nggak tahu deh, kalau memang ada kalian boleh tulisin aja di kolom komentar dan semoga menginspirasi buat kalian semua. Dan buat kalian yang mau request, tulisin aja di kolom komentar untuk selanjutnya kita akan nge-remote motor apa lagi. Oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.